Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan kabar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara baru-baru ini memberikan angin segar menjadi aparatur sipil negara khusus untuk honorer yang memiliki ijazah SD hingga dengan SMA. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali memberi angin segar pengangkatan menjadi aparatur sipil negara, khususnya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tenaga honorer atau non aparatur sipil negara yang memiliki ijazah SD hingga dengan lulusan SMA. Hal itu sebagaimana tertulis di dalam regulasi yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, yakni Surat Keputusan Menpan RB nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah tahun 2024. Jadi rekan-rekan perlu ketahui bahwa keputusan Menpan RB ini merupakan dokumen yang penting terkait dengan nasib tenaga honorer. Oleh karena apa, sampai dengan saat ini mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperhatikan dan menata tenaga honorer adalah pengangkatan menjadi ASN P3K melalui proses seleksi. Nah, di proses seleksi ini tentu ada formasi-formasi jabatan. Nah, formasi jabatan sebagaimana yang tertuang di dalam keputusan Menpan RB nomor 11 tahun 2024 adalah jabatan-jabatan yang nantinya ada formasinya pada saat penerimaan atau pengangkatan honorer menjadi P3K. Jadi jika rekan-rekan yang jabatannya tidak ada di dalam keputusan Menpan RB ini ataupun tidak linear atau tidak setara dengan jabatan yang ada dalam keputusan ini, maka akan sangat sulit untuk diangkat menjadi P3K melalui proses seleksi. Itu yang perlu rekan-rekan ketahui. Nah, dalam surat keputusan tertanggal 11 Januari tersebut, Menpan RB membuka peluang bagi lulusan SMA untuk bisa diangkat menjadi ASN, baik PNS maupun P3K pada tahun ini. Pada diktum ke-1 keputusan tersebut, jabatan pelaksana yang dimaksud itu terdiri atas klerek, operator, dan teknisi. Klerek ini artinya pekerjaan pendukung, pekerjaan administratif atau kantor. Jadi administrasi kantor ini masuk ke dalam kategori klerek dan hal ini bisa diisi oleh para tenaga honorer yang memiliki ijazah atau lulusan SMA. Jadi operator, teknisi, dan klerek ini berdasarkan surat keputusan itu bisa diisi dan dilamar oleh para honorer yang memiliki ijazah SMA. Sebagaimana terlampir dalam keputusan Menpan RB tersebut, tertulis bahwa nomenklatur jabatan pelaksana ASN di lingkungan instansi pemerintah terbuka bagi honorer lulusan SD hingga dengan lulusan SMA. Bagi honorer yang lulusan SD terbuka nomenklatur pengelola umum operasional, sedangkan bagi lulusan SMP terdapat nomenklatur pengelola cagar budaya hingga polisi cagar budaya. Jadi jika kemarin ada yang mempertanyakan untuk ijazah SD itu kira-kira jabatan apa saja yang bisa diisi atau bisa dilamar pada formasi jabatan apa saja yang mengakomodir pada lulusan SD, di sini di keputusan Menpan RB tersebut disebutkan bahwa nomenklatur untuk lulusan SD terbuka untuk jabatan pengelola umum operasional. Sedangkan untuk lulusan SMP bisa diisi oleh nomenklatur pengelola cagar budaya hingga polisi cagar budaya. Nah, ini yang harus dipastikan di daerah rekan-rekan harus membuka formasi atau usulan formasi jabatan sebagaimana yang disebutkan tadi untuk mengakomodir para tenaga honorer yang memiliki ijazah SD maupun SMP. Nah, tentu hal ini kurang berita yang kurang bagus oleh karena memang kalau hanya 2 jabatan ini saja tentu formasinya tidak banyak, tidak sesuai dengan jumlah tenaga honorer yang memiliki ijazah SD hingga dengan SMP. Sementara itu bagi honorer yang memiliki ijazah atau lulusan SMA atau sederajat
pemerintah pun membuka nomenklatur operator dan administrasi kantor di instansi pemerintah, termasuk instansi sekolah dan instansi kesehatan. Jadi untuk lulusan SMA, untuk tahun ini sebenarnya untuk administrasi kantor dan operator itu hanya bisa dilamar oleh ijazah S1 kalau saya tidak salah. Nah, pada tahun 2024 sesuai dengan regulasi terbaru, maka jabatan administrator dan operator itu bisa diisi oleh honorer yang lulusan SMA atau sederajat. Termasuk di sini ada instansi sekolah, artinya para tenaga kependidikan di tata usaha, ya, operator sekolah ini bisa melamar dan terbuka formasinya di jabatan nomenklatur operator dan administrasi kantor. Diketahui rekan-rekan sekalian, pemerintah akan melakukan penyelesaian penataan tenaga honorer di instansi pemerintah di tahun 2024 ini. Hal ini dilakukan sebagaimana telah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Di dalam Undang-Undang ASN tersebut, pemerintah harus menyelesaikan penataan dan penyelesaian tenaga honorer itu paling lambat pada bulan Desember 2024 mendatang. Maka setelah itu pemerintah tidak boleh lagi mengangkat dan tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara. Diketahui juga sebagaimana diumumkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu bahwa pada tahun 2024 ini pemerintah kembali akan membuka seleksi penerimaan P3K dan PNS. P3K memang khusus disiapkan untuk mengakomodir para tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara. Sementara untuk PNS ini khusus untuk fresh graduate, termasuk dibuka juga di instansi daerah. Jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk formasi PNS hanya disiapkan dan disediakan untuk formasi instansi pusat. Nah, tahun ini pemerintah daerah juga diberikan kesempatan untuk mengisi dan mengusulkan formasi pegawai negeri sipil. Sementara itu berita yang gembira dan berita yang menarik kepada rekan-rekan sekalian yang profesi sebagai tenaga honorer teknis. Tahun ini untuk formasi honorer teknis atau formasi jabatan teknis di seleksi P3K dan ASN itu memiliki peringkat pertama terbanyak. Jadi sekitar 500.000 lebih itu memang khusus disiapkan untuk mengangkat tenaga honorer di sektor teknis. Jadi ini yang berita yang menggembirakan kepada rekan-rekan tenaga honorer teknis. Tahun ini insya Allah formasi teknis itu lebih banyak. Olehnya itu rekan-rekan perlu memastikan hal ini kepada pemerintah daerah, oleh karena memang kuota yang diberikan dan disiapkan oleh pemerintah pusat ini kembali lagi kepada pemerintah daerah, ya, kembali kepada usulan pemerintah daerah. Maka pastikan pemerintah daerah bisa mengusulkan jabatan-jabatan honorer teknis untuk diangkat menjadi ASN P3K. Demikian rekan-rekan video kali ini. Bagaimana tanggapannya? Silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.